Dikatakan oleh pemazmur, aku telah mencari Tuhan. Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Lalu undangan yang diberikan oleh pemazmur pagi hari ini kepada kita adalah, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kemartiran mereka berdua menjadi bukti bahwa iman yang mereka hayati sungguh adalah iman yang diperjuangkan dengan gagah berani. Mereka tidak takut kehilangan nyawanya, sebab sebagaimana yang dikatakan dalam Injil Matius, apa gunanya seluruh dunia dimilikinya, tetapi ia kehilangan jiwanya. Saudara, Bapak, Ibu, mari dalam perayaan Santo Paulus dan Petrus ini kita mohon tambahan iman untuk hidup hari ini. Kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Romo, Bapak, Ibu, para saudara dan suster, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Mereka berdua disebut pondasi saka guru kehidupan orang Kristiani, menjadi martir pada masa Kaisar Nero di Roma sekitar tahun 64. Meskipun watak kedua tokoh ini berbeda, Petrus dan Paulus selalu disebut bersama dalam tradisi Gereja Katolik Roma. Sebab dalam hidup mereka lah jemaat yang perdana melihat figur mereka yang menjadi gembala sejak Kristus bangkit dan naik ke surga. Dengan bantuan Roh Kudus, mereka berusaha supaya orang kerasan di dalam gereja tampak dalam figur Petrus ketika konsili di Yerusalem, di mana oleh Paulus diperjuangkan mereka yang bukan Yahudi diterima sebagai bagian dari kehidupan gereja. Petrus yang berkobar semangatnya berkarya di pusat, sedangkan Paulus yang tak kenal adalah berkarya di daerah-daerah. Mari kita awali perayaan pada pagi hari ini dengan pernyataan tobat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Petrus dan Santo Paulus untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Petrus sebagai wadas, tempat gerejamu kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Paulus menjadi rasul bagi banyak bangsa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasul-Mu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat.
Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku.
akan melepaskan daku dari segala kegantaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pada pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kacaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bahkan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Tuhan Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu?
"Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, Romo dan para suster, pada hari raya Santo Petrus dan Paulus ini, kedua orang yang kita rayakan hidupnya adalah teladan bagi kita semua. Ketika kepada Petrus dinyatakan, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" oleh Tuhan Yesus, maka rumusan yang dinyatakan oleh Petrus bukan sekedar kata-kata, melainkan hasil dari permenungan, pengalaman hidup sebagai seorang murid bersama dengan Yesus. Kalaupun Paulus dalam kesaksiannya tentang hari-hari terakhirnya yang senantiasa ia syukuri, walaupun dalam keadaan seorang diri ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini berkarya bersama dia karena tugas masing-masing, Paulus pun merumuskan iman yang dia nyatakan dalam suratnya itu sebagai hasil dari pengalaman iman bersama dengan Tuhan Yesus dalam hari-hari pelayanan kerasulannya. Karena ini adalah teladan, maka kepada kita teladan ini menjadi sebuah tantangan yang selalu mengundang kita memberikan jawaban. Siapakah Yesus menurut saya dalam pengalaman hidup yang saya alami hari demi hari? Siapakah Dia yang kepadanya kita percaya? Sebab pada hari-hari terakhir Paulus berkata, "Aku percaya kepada siapa aku mempercayakan diriku." Dalam aspek pasrah, aspek mempercayakan diri ini, undangan yang sama diberikan kepada kita. Kepada siapa kita mempercayakan diri. Sehingga saudara Bapak Ibu, apa yang dinyatakan oleh pemazmur pada pagi hari ini sungguh menjadi ekspresi dari iman kepercayaan itu. Ketika menanggapi Petrus yang dibebaskan oleh malaikat, pemazmur berkata, "Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, dan biarlah orang-orang mendengar dan bersukacita karena Tuhan ini." Dalam iman itu dikatakan oleh pemazmur, "Aku telah mencari Tuhan. Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku." Lalu undangan yang diberikan oleh pemazmur pagi hari ini kepada kita adalah, "Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu." Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kemartiran mereka berdua menjadi bukti bahwa iman yang mereka hayati sungguh adalah iman yang diperjuangkan dengan gagah berani. Mereka tidak takut kehilangan nyawanya, sebab sebagaimana yang dikatakan dalam Injil Matius, "Apa gunanya seluruh dunia dimilikinya, tetapi ia kehilangan jiwanya." Saudara Bapak Ibu, mari dalam perayaan Santo Paulus dan Petrus ini kita mohon tambahan iman untuk hidup hari ini. Agunglah misteri iman kita.
Petrus berkata kepada Yesus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus menjawab, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Marilah berdoa. Ya Allah, kami yang telah disegarkan oleh sakramen ini, mohon berkat agar kami dalam hidup sehari-hari selalu bertekun dalam memecahkan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami semua dapat menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan oleh kasih dan pengharapan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Saudara semua, dalam aktivitas sepanjang hari ini senantiasa ada dalam berkat dan penyertaan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pulanglah dan hiduplah dalam damai Tuhan.